Zata, bagaimana sistem kerja tim DVI dalam mengidentifikasi data antemortem dan postmortem? Ya, dalam mengidentifikasi data postmortem dan juga antemortem, tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini bekerja sama dengan odontologi untuk identifikasi gigi dan juga dengan tim Inavis untuk sidik jari. Untuk proses identifikasi gigi sendiri ini diambil kondisi sampel kondisi gigi korban selama hidup. Dan ini tim DVI juga lebih fokus bekerja pada di keluarga terdekat soal antemortem ini. Ini mengapa tim lebih fokus bekerja di antemortem karena kondisi gigi saat di kondisi postmortem ini sudah tidak memungkinkan lagi kondisinya untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Jadi tim dari DVI ini mencari data gigi sebanyak mungkin dari keluarga dan juga dari dokter gigi yang pernah memeriksa korban dan juga dapat diambil dari dental record atau rekam medis dari gigi korban Lion Air JT610 PKLQP. Dan dari 212 data antemortem yang masuk ini yang sudah didalami juga ini sudah ada dental record yang sudah memiliki dental record yang lengkap ini baru 24, sedangkan yang tanpa ronsen gigi ini hanya 32. Untuk tim postmortem sendiri ini banyak bekerja di mortuary atau di kamar mayat dan dari mulai penerimaan jenazah hingga mulai dari penerimaan jenazah hingga sampai ke proses identifikasi ini langsung diberi label DVI oleh para tim untuk kemudian dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Lalu ini pihak dari tim forensik ini kemudian dibantu oleh beberapa asisten dan tenaga bantuan umum dengan urutan pekerjaan ini seperti diperiksa mulai dari kondisi umum dari kantong jenazah yang sudah sampai ke Rumah Sakit Polri ini, lalu kemudian dicek keadaannya sampai nanti secara mendetail lengkap atau tidak bagian yang diterima, lalu kemudian barang-barang dari yang diterima, lalu kondisi dari rambut hingga ujung kaki, lalu jika tidak lengkap ini kemudian diperiksa lebih lanjut dan lalu kelanjutannya secara medis ini nanti bisa menentukan apakah ada ciri-ciri khusus seperti tahi lalat, bekas operasi, dan juga ciri-ciri fisik lainnya. Lalu tim DVI ini juga untuk pemeriksaan DNA, tim DVI juga mengambil jaringan dan dipilih bagian yang masih bagus dan kemudian dimasukkan ke body bag atau kantung jenazah sesuai nomor urut pertama kali dikirimkan dari lokasi ditemukannya pesawat Lion Air JT610 atau PKLQP. Leo. Ya, Zata, terkait dengan DNA yang masih belum terkumpul, apa sebenarnya yang menjadi kendala? Iya. Dari DNA sendiri, dari sampel DNA yang belum terkumpul sendiri ini tadi dikonfirmasi ada 37 sampel yang belum terkumpul. Ini diperkirakan karena memang DNA ini berada di inti sel sehingga DNA tidak ada yang sama kecuali memang ini memiliki kembar identik dari satu sama lain. Namun sehingga dalam proses identifikasi ini tim dari DVI memakai data pembanding seperti keluarga vertikal, yaitu ayah, ibu, adik kandung ataupun kakak kandung. Dan untuk DNA pembanding sendiri ini tim DVI juga sudah mengumpulkan maupun DNA langsung maupun tidak langsung. Ini tidak langsung itu seperti misalnya adalah properti penumpang, sikat gigi, baju yang belum dicuci, dan sikat gigi dan juga lain sebagainya. Dari 181 pelapor yang sudah dikumpulkan, ini namun 181 ini dikonfirmasi bukan sebagai pelapor jumlah penumpang karena memang ada penumpang yang memang diduga merupakan satu keluarga. Dan pada dasarnya untuk antemortem sendiri dinyatakan jika sudah lengkap dan sudah semua pihak melapor, namun memang ini perlu dilakukannya identifikasi lebih lanjut. Dan tim dari DVI sendiri ini lebih mengandalkan catatan dari DNA
kemudian itu membuat prosesnya cukup lama karena membutuhkan sekitar 4 hari. Sementara belum semua DNA dari para korban dapat terkumpul. Jadi inilah mungkin yang menjadi kendala dari identifikasi korban Lion Air PK LQP JT610 itu sendiri. Demikian, Leo. Yusrin Zata melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.